إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah yang telah banyak bernikmat dan karunia oleh Allah harus banyak mensyukuri nikmat dengan cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mempergunakan, memanfaatkan nikmat yang Allah berikan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ada nasihat yang luar biasa yang disampaikan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepatnya ketika wukuf di padang Arafah 80 hari sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan sekitar 140.000 kaum muslimin yang ikut haji bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ayuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqaakum ba'da ami hadha. Wahai manusia kaum muslimin, dengarkanlah nasihatku ini, karena bisa jadi tahun depan kita sudah tidak bisa berjumpa lagi, karena mungkin Allah telah wafatkan aku. Maka dengarkan wasiatku ini. Apa itu wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha wa fi sahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Wasiat yang pertama yang disampaikan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kaum muslimin bahwasanya darah-darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian haram. Tidak boleh seorang muslim mengalirkan darah muslim yang lainnya dengan tanpa hak. Tidak boleh seorang muslim mengambil harta muslim yang lain dengan tanpa hak. Dan juga tidak boleh, haram hukumnya seorang muslim melecehkan, merendahkan kehormatan seorang muslim yang lainnya dengan tanpa hak. Sebagaimana haramnya hari ini, yakni hari Arafah, bulan ini bulan Dzulhijjah, dan negara ini negara Makkahul Mukarramah. Seorang muslim haram untuk berbuat zalim berkaitan darah muslim yang lainnya, kehormatan muslim yang lainnya, ataupun harta kekayaan muslim yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wattaqud dzulma
fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian berbuat zalim, karena kedzaliman yang belum diselesaikan di dunia akan menjadi kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah, melewati syurat Allah, diperintahkan melewati syurat, maka mungkin kemungkinan bisa jadi cahaya yang mestinya kita miliki akan dipadamkan oleh Allah dengan sebab kedzaliman yang kita lakukan di dunia yang belum kita ikhlaskan. Maka benar kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'isman ayah kira'ahul muslim. Cukuplah seorang muslim berdosa di hadapan Allah ketika dia meremehkan, ketika dia menyepelekan saudara muslim yang lainnya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Mencemooh, mencaci maki seorang muslim itu fasik, dan membunuh orang muslim kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua jamaah rahimakumullah, ala kullu shay'in min umur jaliyah tahta qadamaya mawdu'atun wa dima'ul jahiliyah mawdu'atun. Ketahuilah kaum muslimin, semua keyakinan jahiliyah, ajaran-ajaran jahiliyah itu telah aku hapus dengan adanya akidah Islamiyah. Keyakinan jahiliyah, bertawakal kepada jimat, berserah diri kepada sikap, melakukan ritual-ritual sesaji ataupun tumbal dan semuanya itu keyakinan jahiliyah yang telah dihapus dengan akidah Islamiyah. Kita tidak boleh bergantung, kita tidak boleh bertawakal, kita tidak boleh berserah diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya yang berkuasa hanya Allah, tidak selainnya. Demikian pula prinsip-prinsip orang jahiliyah. Mereka tidak mau melakukan akad jual beli hari tertentu. Misalnya hari Selasa nggak mau jual beli, nggak mau hutang piutang, nggak mau kerja hari tertentu. Misalnya hari Sabtu nggak mau kerja. Keyakinan jahiliyah, mereka punya keyakinan kalau kami kerja hari ini, kalau kami mulai safar hari ini, kalau kami melakukan akad nikah hari ini, kami nggak akan mungkin keluar bisa lepas dari apes. Sehingga Allah Subhanahu wa taala celah, caci, dan Allah hinakan keyakinan orang jahiliyah ini. Ketika Allah berfirman, wa ma yuhlikuna illa dahru. Prinsip keyakinan orang jahiliyah, kami nggak apes, kami nggak mengalami suatu kebinasaan ataupun kesengsaraan karena dengan sebab hari ini dan hari ini. Jika orang jahiliyah kalau mau safar, ya hari ini nggak mau safar dia. Mau nikah, dicocokkan harinya nggak cocok, diurungkan nikahnya. Ini keyakinan jahiliyah yang kadang-kadang masih melekat di dalam tubuh kita kaum muslimin. Dan padahal itu telah dicela, dicemooh, ya, dan dibatalkan dengan adanya akidah Islamiyah. Wasiat yang keempat jamaah rahimakumullah, fattaqullaha fin nisa fa innakum ahadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wahai para suami, takutlah kalian kepada Allah dari berbuat zalim kepada istri-istri kalian. Karena sesungguhnya mereka itu engkau jadikan istri dengan menanggung amanat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian dihalalkan atas mereka itu pun juga dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa", nikahilah wanita-wanita yang kamu cintai. Izin dari Allah, perintah dari Allah agar kita menikah. Bukan hubungan tanpa syar'i, kumpul kebo misalnya, bukan, tetapi hubungan laki-laki dengan perempuan dengan akdun nikah. Yang mana ketika terjadi pernikahan, maka wanita itu adalah amanat yang Allah pikulkan kepada kita para suami. Dan nanti di yaumil qiyamah akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah atas amanah yang Allah pikulkan. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin
Dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab nanti di yaumil qiyamah oleh Allah atas semua yang kalian pimpin. Kepala negara itu pemimpin bagi rakyatnya. Dan dia akan dimintai tanggung jawab oleh Allah atas seluruh rakyat yang dia pimpin di dunia. Seorang suami pemimpin dalam rumah tangganya. Dan dia akan dimintai tanggung jawab oleh Allah nanti di yaumil qiyamah atas anak dan istri yang dia pimpin di dunia. Maka senyampang kita belum dimintai tanggung jawab oleh Allah, maka kita hisab dulu. Sudahkah kita memimpin keluarga kita dengan baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Idza dhuyatil amanah fantadri sa'ah." Ketika amanat itu telah dikhianati, ketika amanat itu telah disia-siakan, tunggu kehancurannya. Baik binasa di dunia bahkan nanti di yaumil qiyamah. Kemudian wasiat yang kelima, walakum alaihinna alla yu'tina furusakum ahadan takrahunahu fa in falna dzalik fadribuhunna darban ghairu barihid. Hak kalian para suami atas istri yang telah kalian nikahi, alla yu'tina furusakum ahadan takrahunahu. Kalian suami boleh melarang siapapun orang untuk memasukkan, yang melarang istri untuk memasukkan siapapun orang yang itu kalian benci, apalagi membuat cemburu suami. Jadi hak mutlak seorang suami atas istri yang telah dia nikahi. Seorang suami punya hak mutlak untuk melarang istrinya memasukkan siapapun orang ke dalam rumahnya, orang-orang yang dibenci oleh suami, apalagi membuat cemburu suami. Kadang-kadang karena istri nggak tahu agama, suaminya pergi kerja, ada laki-laki mertamu, dimasukkan ke rumah. Ini zalim, mendolimi, mencederai hak seorang suami, bahkan membuat akan menciptakan yakni kecemburuan atas suami. Dan ketika suami sudah cemburu, apalagi cemburu buta, ini awal retaknya mahlik rumah tangga. Maka Nabi memberikan peringatan, seorang suami punya hak mutlak kepada istrinya, agar istri tidak boleh memasukkan siapapun orang yang itu dibenci oleh suami, apalagi membuat cemburu suami. Makanya kriteria wanita yang salehah, Allah telah sebutkan bahwasanya wassalihatu fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, wanita yang salehah itu adalah wanita yang senantiasa taat kepada Allah, kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan kepada suami yang telah menikahinya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, sekaligus menjaga diri terutama ketika suami pas pergi dari rumah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi kita Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ayun nisa khair, wahai para sahabat, siapa wanita yang terbaik di permukaan bumi? Maka para sahabat tidak mampu menjawabnya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi memberikan jawaban bahwasanya manusia yang terbaik di permukaan bumi adalah allati tasuru idza nadhara. Ketika dipandang suami dia menyenangkan, enggak besangut wae walaupun belanja kurang. Yang kedua, wa tuti'u dia amara, dia taat ketika diperintah oleh suami. Yang ketiga, wa idza ghibta anha hafidatka fi nafsiha wa malika. Ketika engkau tinggal pergi mencari nafkah, pergi dari rumah mencari nafkah dan urusan yang lain, dia akan menjaga kehormatannya dan juga menjaga harta kekayaan kamu. Itulah wanita yang terbaik. Dan itu butuh seorang wanita itu Allah ciptakan di tulang yang bengkok, maka butuh nasihat. Cuma nasihat yang baik. Kata Nabi kita Muhammad SAW, wastausu binisa khaira fa innahunna khuliqna min dhila'id. Kasih nasihat pada istri-istrimu dengan nasihat yang baik, yang santun, yang hormat, yang memuliakan. Karena wanita itu Allah ciptakan dari tulang yang bengkok. Ketika kita kasar dalam memberikan nasihat, akan mematahkan tulang itu. Artinya istri akan menuntut cerai. Kalau seorang suami kasar dalam memberikan nasihat,
atau berperilaku kepada istrinya, istri akan menuntut cerai, pecah dan yakni patah tulang tersebut. Tapi ketika suami nggak mau meluruskan istrinya salah, ya takut mau memberikan nasihat, ya menyimpang, sungkan mau memberikan nasihat, nanti gegek ngambul, akan semakin rusak dan semakin bengkok. Karena memang tabiat wanita itu Allah ciptakan dari tulang yang bengkok. Maka kasih nasihat yang baik, kata Nabi. Nasihat yang bukan menggurui, nasihat yang bukan merendahkan, nasihat yang bukan memojokkan, tetapi nasihat yang baik. Mungkin pas makan santai, ngomong biasa. Jangan seperti menggurui seorang ustadz pada murid, jangan. Ya, nggak akan masuk itu. Jadi memberi nasihat pada istri itu anggap seperti teman karib, sahabat karib, bukan sebagai seorang ustadz pada muridnya. Guru pada muridnya nggak akan masuk, bahkan akan menentang. Di sini yang telah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, wastausu binisa khaira fa innahunna khuliq min dhila'in. Ketika kasih nasihat pada istri, nasihat yang lembut, yang santun, yang hormat, yang memuliakan. Karena sesungguhnya wanita itu Allah ciptakan dari tulang yang bengkok. Aku qouli hadza wastaghfirullah innallahul ghafurur rahim.